Ya, kita mulai baru pelajarannya. Ya, tematik. Ini Bapak tutup ya. Nanti kalau ada yang belum selesai, playlistnya bisa lihat di video pembelajaran. Ya, di rangkuman pembelajaran tar video. Ya, Trisel. Oke. Halaman berapa? Ya, sebentar, Niko. Kemarin Bapak sudah minta kalian baca dari halaman 7 sampai halaman 11. Ya. Ya, kemarin Bapak udah minta kalian baca dari halaman 7 sampai halaman 11. Sekarang Bapak mau tanya, Selin, arbab itu dimainkan dengan cara apa, Selin? Arbab. Kemarin Bapak sudah minta baca halaman 7 sampai halaman 11. Cara digesek, Pak. Kan dengan cara digesek. Buka halaman 7. Ya. Tuh arbab seperti yang ada di gambar tuh. Ya, ada di halaman 7. Sherlyn Angelin. Kalau Tifa diapain, Sherlyn? Tifa dimainkan dengan cara apa? Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Dipukul, ya. Dipukul. Kalau saluang dimainkan dengan cara apa, Vanessa? Saluang. Di halaman 7. Bentar, Priscil. Bapak belum dengar suara Vanessa hari ini. Saluang dimainkan dengan cara apa? Mana? Vanessa dapat? Saluang dimainkan dengan cara apa? Ditiup. Ditiup. Ya. Ditiup. Oke. Coba Bapak minta sekarang. Vicky. Kemarin kan Bapak minta Ya, Pak. baca dari halaman 8 sampai 11. Coba dong kamu ceritain apa yang kamu baca, apa yang kamu ketahui tentang frekuensi. Frekuensi. Udah baca belum kemarin? Udah baca belum kemarin? Vicky. Nggak apa-apa. Ingat yang mana? Lupa. Bentar Niki, sebentar. Udah baca belum kemarin, Vicky?
Belum, Pak. Belum, ya, nggak apa-apa. Ada yang udah baca? Coba Tanata reshennya turunin, preset reshennya turunin. Bapak mau tahu dulu, ada yang sudah baca? Kalau ada yang udah baca reshen coba. Belum, Pak. Belum. Yang sudah baca reshen coba. Oke, Tanata sudah. Udah, udah satu doang. Yang udah baca. Oke, Vanessa sudah. Yang udah baca kemarin dari halaman 8 sampai halaman 7 sampai 11. Dua orang? Yang jempol, siapa yang jempol? Ada yang jempol. Oh, Nicholas. Oke, 3. Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti kita baca sekarang, ya. Karena Bapak kasih tugas, Bapak minta kalian baca, tapi kalian tidak baca. Ya udah, berarti kita materinya mundur. Ya, harusnya hari ini kita tinggal bahas ini, tapi ya, kita baru baca. Sebelum kita baca, coba Tanata ceritain dulu dong, Tanata. Apa yang kamu udah baca? Yang kamu ketahui tentang frekuensi? Ferlin Tanata, apa yang kamu ketahui tentang frekuensi? Bisa? Sebentar, Pak. Oke. Bisa? Tanata? Bisa, Pak. Sebentar. Oke. Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi tersebut. Frekuensi ada 3. Apa aja tuh? Frekuensi itu dibagi menjadi 3. Apa aja tuh? Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Stop. Thank you. Good. Oke, kita baca halaman 8. Ayo belajar. Angelin Hall. Yuk. Ayo belajar. Halaman 8. Kita dapat mendengar. Angelin, dibuka mikrofonnya. Yang ada gambar apinya ya, Pak? Ya, betul. Kita mendengar. Kita dapat mendengar karena telinga menangkap bunyi yang merambat melalui udara ke telinga. Sebenarnya apakah bunyi
Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Dengarkanlah bunyi-bunyi di sekitarmu dengan seksamamu. Kamu akan mendengar berbagai bunyi. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan dan ada bunyi yang terdengar rendah. Ada juga bunyi yang sangat kuat seperti bunyi bom, tetapi juga ada bunyi yang sangat lemah seperti suara bisikan. Terus, tinggi rendah. Tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Apakah frekuensi, amplitudo, dan resonansi itu? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, stop. Thank you, Angelin. Ya, frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Ya, resonansi. Oke, yang E. Ya, Delicia, boleh. A. Frekuensi. Mengapa bunyi terkadang melengking dan terkadang rendah? Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyakkan getaran bunyi tersebut frekuensi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Contoh, hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi sedang antara 20 dikurang 20 ribu. Getaran Delicia. Itu 20 sampai 20.000. Ya, bukan dikurang. Ya, frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Yuk, diulang. Bunyi ini Delicia. Diulang. Mana orang? Delicia ada? Mana keluar di? Ya, keluar dia nggak ada. Oke, coba Audiosonik ya. Audiosonik Kenzio. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar hewan lainnya seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Terus 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar.
Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi dan mencari makanan. Terus pada zaman sekarang, ultrasonik telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada kapal selam, gelombang ultrasonik dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Pada bidang kesehatan, gelombang ultrasonik digunakan pada alat ultrasonografi USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. thank you Ganjil. Ya, sampai situ dulu kita. Ya, frekuensi artinya getaran bunyi. Ya, frekuensi itu getaran bunyi. Ya, jadi ada 3 jenis frekuensi. Ya, sorry, 3 jenis bunyi. Ya, infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Kita ini manusia hanya bisa mendengar bunyi audiosonik. Kenapa? Ya karena bunyi yang lain kita nggak bisa dengar. Kenapa? Kalau infrasonik itu kekecilan bunyinya. Jadi manusia nggak bisa dengar. Yang bisa dengar jangkrik sama anjing. Ya. Jadi frekuensi itu apa? Kalau infrasonik itu dia di bawah 20. Artinya ya kecil banget. Ya. Buat manusia aja itu ditulis di buku bisa dengar frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu. Berarti kan 20 itu yang paling kecil yang bisa manusia dengar. Di bawah 20 itu manusia udah nggak bisa dengar. Ya. Kalau audiosonik ini bisa. Ya, ini memang jarak frekuensinya memang yang bisa didengar oleh manusia. Dari yang paling kecil yang frekuensinya 20 sampai 20 ribu. Yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau ultrasonik itu udah di atas 20 ribu. Itu melengking. Melengkingnya sampai bikin telinga kita sakit. Makanya kadang kita kalau misalnya dengar suara yang melengking, misalnya ada lah ya satu suara yang melengking, kadang telinga kita suka sakit. Atau misalnya naik pesawat, ya ada yang pernah naik pesawat ya? Ada yang pernah naik pesawat? Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Kalau naik pesawat, ya, pas masih di bandara sih enak, ya. Pas masih jalan enak. Tapi pas dia udah mulai terbang, udah mulai tinggi, apa yang kita rasain? Telinga kita pasti sakit. Ya, telinga kita pasti sakit. Itu kenapa? Karena frekuensi di atas itu tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena tekanan udaranya juga tinggi. Nah itu. Ya, jadi kalau naik pesawat kita apalagi udah semakin atas, pasti sakit telinga kita. Karena frekuensinya tinggi. Jadi ada suara sebenarnya, tapi kita dibuat seakan-akan kayak tuli, sakit. Telinga kita sakit jadinya. Nah itu yang bahaya. Ya. Jadi ya jangan sering-sering dengar bunyi yang ultrasonik kayak gini. Karena bisa membahayakan telinga kita sendiri. Ya. Nah, sekarang juga udah dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk mengukur kedalaman laut. Laut Jawa, kedalamannya berapa meter. Nah, itu bisa diukur dengan apa? Dengan bunyi. Ya, dengan bunyi. Jadi misalnya, nih, di sini
laut, ya di sini laut, di sini si Vicky di permukaan laut. Dia mau ngecek nih, kedalaman laut ini berapa. Ini dasar laut nih. Dia mau ngecek. Dia cukup mengeluarkan bunyi dari permukaan laut sampai ke dasar laut. Jadi nanti di dasar laut itu bunyi itu akan berhenti. Ya, jadi ntar ketahuan berapa meter dia laut itu kedalamannya. Gitu. Jadi si Vicky nggak perlu nyelam. Si Vicky nggak perlu menyelam ke dalam, nggak usah. Dia cukup mengeluarkan bunyi pakai alat tentunya ya, pakai alat. Dia tembak ke laut dan bunyi itu akan terus masuk ke dalam laut sampai bunyi itu berhenti. Artinya udah sampai dasar. Nah itu namanya alat sonar. Ya, sonar. Itu yang dipakai bunyi ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya tinggi. Ya, bunyi yang frekuensinya tinggi. Karena dia harus bunyi di dalam laut. Dalam laut tuh harus bunyi. Supaya si Vicky bisa tahu kedalamannya berapa. Nah, begitu juga kalau misalnya ada ibu-ibu yang lagi hamil. Cek USG, cek kondisi janin, kondisi bayi yang ada di perut. USG itu pakai bunyi ultrasonik. Makanya kenapa dokter bisa dengar detak jantungnya bayi yang ada di dalam perut. Dia bisa lihat, oh bayi ini kemana gerakannya. Oh, itu karena bunyi ultrasonik. Ya, itu. Tapi normalnya manusia nggak bisa untuk mendengar bunyi ultrasonik. Sekalipun bisa, itu bisa buat telinga kita sakit. Ya. Oke, kita lanjut yang B, amplitudo, halaman 10. Ya, Sherlyn Angelin. B. Amplitudo. Selain tinggi rendahnya bunyi, kita juga mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpanan getar atau amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Pada radio, apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara dan kuat atau lemah? Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, kamu akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Tombol volume itu berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Bunyi yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. Kekuatan bunyi tersebut diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga kita, tetapi di atas 120 desibel jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketulian. Seperti apa bunyi 120 desibel? Menimbulkan bunyi yang sangat kuat. Kekuatannya mencapai 120 desibel. Bunyi tersebut memiliki amplitudo yang besar sehingga bunyinya terdengar kuat. Ya, thank you, Angelina. Ya, jadi itu amplitudo itu simpanan getar. Artinya kalau getarannya kecil, berarti itu masih bisa didengar manusia. Tapi kalau udah getarannya besar,
Ya, sama seperti pesawat, kalau udah mau lepas landas, udah mau terbang, dia pasti gas, gas kencang tuh pesawat, sampai kita yang di dalam ikut bergetar. Coba kalau kita di luar, hati-hati, bisa tuli. Kalau kita di luar pesawat, hati-hati. Ya, jadi makanya kenapa kalau orang-orang di bandara, ya tukang parkir pesawat, orang-orang yang mau siap-siap apa yang mau kasih aba-aba tuh untuk pesawat berangkat terbang, dia pakai apa? Kayak semacam headset, ya kan? Atau kayak penutup telinga. Itu supaya apa? Ya supaya mereka nggak tuli. Masalahnya tiap menit mereka pasti mendengar itu. Kalau tiap hari, ya satu hari aja bisa 10-20 kali pesawat dia parkirin, dia terbangin, dia kasih aba-aba. Dia di luar itu loh ya, bukan di dalam pesawat, di luar. Bisa tuli mereka. Makanya mereka pakai alat terbang buat mengurangi simpangan getar dari pesawat itu. Itu, ya. Kita di dalam pesawat mah nggak tahu suaranya sekencang apa tuh di luar. Karena kita di dalam. Paling kita cuma bisa merasakan, oh, wih, semakin bergetar nih. Semakin bergetar nih pesawat. Terus, wih, bunyi mesinnya udah mulai kencang nih. Udah mulai kencang. Itu doang paling kita. Habis itu ngebut dia tiba-tiba, baru terbang. Kita di dalam cuma bisa rasain itu doang. Tapi kalau yang di luar, wah itu kencang banget. Ya, makanya mereka pakai peredam. Kayak semacam headset. Ya, itu. Oke, resonansi. Woi, ini videonya kemana nih? Selin? Yuk, baca Selin. Seline. Selin. Resonansi. Saat cuaca hujan, maka kamu mendapati kaca jendela rumahmu bergetar. Saat terdengar suara petir, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal kelihatan petir di angkasa berjarak sangat jauh dari rumahmu. Saat petir menyambar, petir mengantarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Gejala seperti ini disebut resonansi. Gejala resonansi lain yang dapat kita amati adalah pada kentongan. Pada kentongan tampak rongga pada bagian tengahnya. Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring daripada kayu yang tidak berongga. Ketika dipukul, bunyi yang dihasilkan akan lebih keras lagi jika rongga diperbesar. Banyak alat musik yang memanfaatkan resonansi untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Berikut ini beberapa alat musik yang memanfaatkan resonansi. Pada gamelan, jika lempengan-lempengan logam dipukul, maka getarannya akan menyebabkan udara yang ada di bawahnya ikut bergetar atau beresonansi. Akibatnya akan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Gendang, tambur, dan rebana memiliki rongga pada bagian samping atau bawah. Apabila gendang atau tambur dipukul, selaput tipisnya akan bergetar.
dan udara di dalam rongga akan beresonansi, menghasilkan bunyi yang keras. Pada alat musik tiup, apabila ditiup, maka kolom udara di dalam akan beresonansi. Pada alat musik petik atau gesek, apabila senar dipetik atau digesek, maka getaran senar menyebabkan udara dalam kotak beresonansi. Selain bermanfaat, resonansi juga dapat menyebabkan kerugian. Berikut contoh kerugian yang ditimbulkan resonansi. 1. Bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. 2. Getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Oke, thank you, Selin. Ya. Kalau tadi frekuensi itu tinggi rendahnya getaran bunyi, ya, getaran bunyi kalau frekuensi. Kalau amplitudo itu simpangan getar. Kalau resonansi ini nggak ada istilahnya. Tapi resonansi ini suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa benda bergetar karena adanya bunyi. Kalau kita di kelas 2 tahun lalu kalau nggak salah, ya, Bapak mencontohkan seperti ini. Kalian kan punya kelas tuh ya. Kalian kalau di sekolah punya kelas, terus kelas kalian kan bawahnya tembok, ya. Tembok putih, terus atasnya kaca. Ya, jendela. Ya, jadi kan kelas kalian gini kan ya. Ini di sininya tembok. Yang di sininya tembok nih. Terus di sininya kaca nih. Ini ada kaca-kaca ya. Kaca yang bisa dibuka. Nah. Atau di rumah kalian ada tembok yang dekat sama kaca atau sampingnya kaca. Jendela. Ya. Kalian pukul tembok itu, apa yang terjadi sama kaca? Kaca pasti bergetar. Apalagi kalau kalian pukulnya kencang. Jangan cuma nepok doang ya. Kalau cuma nepok doang mah nggak ada reaksi, ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalian pukul kencang, apa yang terjadi sama kaca? Kaca ikut bergetar. Ya. Sama. Jadi kalau tembok yang di bawah ini Bapak pukul ini, kaca yang di atas dia bergetar. Ya, kaca yang di atas ini bisa bergetar. Itu peristiwa itu yang dinamakan resonansi, getaran dari benda. Kalau dalam contoh ini berarti getaran kaca. Ya, getaran kaca. Sama seperti kalau misalnya kalian naik motor atau naik mobil, tapi kalau naik mobil nggak terlalu terasa. Kalau naik motor yang terasa. Ya. Kalian di terhalang sama kereta api. Misalnya mau jalan, palang kereta apinya udah nutup. Otomatis kalian berhenti. Pas di paling depan lagi. Pas paling depan di palang kereta api itu. Terus lewat dulu kan kereta api. Ya. Jangan bablas ditabrak ntar. Ya. Kereta api lewat dulu. Pas kereta api itu lewat, apalagi dia dalam kecepatan yang kencang, kalian yang lagi nunggu nih, yang di paling depan, entah itu naik motor atau naik mobil, pasti berasa getarannya. Getaran dari kereta api itu lewat. Shhh. Tapi kalau naik mobil biasanya nggak terlalu berasa, karena di dalam ruangan. Kalau naik motor tuh berasa. Nah, itu namanya resonansi. Ya.
peristiwa getarannya, itu resonansi. Sama kayak bom. Ya, bom. Misalnya kamarnya si Priscil dibom, jeger. Tapi bukan cuma kamarnya si Priscil doang yang bisa hancur. Seluruh rumahnya bisa hancur. Ruang tamunya bisa hancur, kamar mandinya bisa hancur, kamar papi maminya bisa hancur. Padahal bomnya ada di kamar si Priscil. Tapi bukan cuma kamarnya Priscil doang yang hancur. Semuanya bisa hancur. Bahkan tetangga sebelahnya tuh kiri kanan kiri kanan aduh sorry ya, kiri kanannya juga bisa hancur rumahnya. Padahal bomnya ada di kamar si Priscil. Nah itu. Kenapa bisa hancur tetangga sebelah kiri kanannya? Karena getaran dari bom itu saking kencangnya bisa pecah, bisa menghancurkan atau memecahkan sekeliling yang ada di situ. Ya. Nah itu namanya resonansi, getaran dari bom itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita belajar tentang bumi ya di tema 1 pelajaran IPA. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Tidak, Pak. Ada. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Oke, halaman 11 sudah dikerjain? Ayo jawab. Belum, Pak. Belum? Ya. Kalian tahu gitar ya? Tahu gitar? Alat musik gitar? Gitar itu di tengahnya gimana? Di bagian tengahnya, di badannya gitar itu tengahnya gimana? Hah? Gitar. Bolong kan? Ya, di tengahnya kan? Ya. Di bagian tengah gitar itu bolong. Kenapa? Supaya suara keluar. Ya. Nih, Bapak ini deh. Kasih lihat. Gitar. Nih. Ya. Mana nih? Nih. Nah. Nih gitar. Gitar itu tengahnya bolong. Ya. Bolong nih. Ini siapa sih? Bisa. Oke, Bapak lihat ya. Gitar kenapa tengahnya bolong? Supaya bisa keluar dia. Ya. Sorry. Kok jadi Shopee? Kok jadi belanja kita? Nah. Ya, gitar itu tengahnya bolong supaya suaranya bisa keluar. Itu akibat dari ya resonansi tadi itu. Ya. Resonansi. Kalau kalian ketik gitarnya atau kalian apa namanya? Ngejreng ya. Ada suaranya itu karena adanya lubang. Ada bolongan di tengahnya. Kecuali gitar yang listrik. Pak, gitar saya nggak ada bolongannya kok, Pak. Iya. Kalau gitar listrik nggak ada. Ini contohnya kayak yang putih ini. Nah, ini yang putih ini nggak ada. Nih. Ini nggak ada. Bentar. Mana tadi? Nah, ini yang putih. Yang sebelah kanan. Ini. Ini nggak ada lubangnya. Nggak ada bolongannya, tapi dia bisa bunyi karena dicolok listrik. Itu beda.
Ya, Bapak bicara gitar yang normal, yang nggak dicolok listrik, ada bolongannya. Ya. Oke, udah 10.45, kita istirahat lagi. Ya, nanti jam 11 kita lanjut lagi di Zoom. Oke ya. Thank you semuanya, selamat istirahat. Angelin tadi udah. Yang lain? Kalau nggak ada Bapak tunjuk. Siapa tuh? Tanata tadi udah ya. Wait, siapa nih? Ya, kalau bisa boleh deh. Yuk. Ya, kalau bisa. Jelaskan keuntungan dan kekurangan peristiwa resonansi. Ya. Keuntungannya, pada alat musik tiupan, maka kolam udara di dalamnya akan beresonansi. Kekurangannya, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca, walau tidak terkena ledakan secara langsung. Udah? Oke. Ya, betul. Ya, keuntungannya itu pada alat musik petik. Ya, contohnya kayak gitar tadi. Ya. Alat musik petik. Jadi apabila senarnya dipetik, maka akan terdengar bunyi dari petak resonansi. Contohnya kayak gitar tadi. Ya. Gitar tengahnya bolong. Yaitu kotak resonansinya. Ya. Itu kotak resonansinya. Jadi kalau kita metik gitar atau ngejreng gitar, senarnya kita bunyiin, pasti ada suaranya. Karena tengahnya bolong. Ya. Yang bolong itu disebut kotak resonansi. Ya, itu keuntungannya. Kalau kerugiannya ya yang dua nomor itu. Kerugiannya berarti bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Nomor 1. Atau kalau mau tulis dua-duanya juga boleh. Getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Itu. Ya. Boleh tulis salah satu atau boleh tulis dua-duanya. Yang ada di buku halaman 11. Oke. Selesai kita pembelajaran 1. Udah ditulis? Yang belum silakan ditulis. Kalau sudah kita lanjut. Ya, kita lanjut nanti kalau ada yang ketinggalan bisa lihat di video pembelajaran. Ya, di rangkuman pembelajarannya. Oke, Bapak stop ya. Bapak tutup. Oke. Kita lanjut ke halaman 17. Kita loncat dulu. Halaman 17. Supaya IPA-nya kita beresin. Oh iya, ternyata ntar ingetin ya 12.10 kita selesai. Ntar Bapak kasihkan lagi ya. 12.10, 12.5 ya, 12.5 udah ingetin aja. Supaya kita doa. Ntar tadi, udah istirahat Bapak lupa. Nggak ingat, nggak lihat jam. Oke, halaman 17 ya kita baca si Regina. Ayo belajar. Bella bermain
Regina. Iya, Pak. Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 17. Saya baca, Pak. Iya, Sherlyn. Sherlyn. Siapa Regina? Regina. Bella bermain Mana menghilang? mana? Oh iya. Oh, dia bilang tunggu. Ya udah, nanti ya Regina ya. Bapak ganti dulu. William. Ntar Bapak minta William dulu. Ya William. Halaman halaman Hah? halaman 17 William, buka William. Halaman 12? 17. Halaman 17. 17. Ya, ayo. Sudah. Baca. Bella bermain dengan permainan gobak sodor dengan teman-teman di lapangan sambil berlarian. Mereka berteriak tertawa gembira. Mengapa semua anak bisa mendengarkan temannya padahal lapangan sangat luas. Berbagai bunyi yang kamu dengar hasilkan oleh benda yang digetarkan, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitar, kemudian getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Terus lanjut. Yang A juga dibaca ya, Pak. Iya. Yang A. Seberapa contoh sumber bunyi adalah pita suara manusia, garpu, alat musik seperti gitar, seruling, dan drum, serta mesin bermotor. Pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita yang bergetar di sekeliling pita. Terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara rendah. Suara yang kita keluarkan dari getar suara. 2. Garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya, diketukkan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Alat musik. Suara alat musik yang berasal dari getaran alat musik. Contoh tersebut contoh sebagai berikut. Suara gitar berasal dari getaran senar yang dipetik. Suara seruling yang berasal dari udara yang di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Nomor 4. Bunyi deru kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar hingga menimbulkan bunyi. Udah, cukup sampai situ dulu. Ya. Oke, jadi di sini kita belajar tentang yang namanya sumber bunyi. Kalau tadi kita sudah belajar jenis-jenis bunyi,
Sekarang kita belajar bunyi itu asalnya dari mana. Oke. Barusan si William baca, terus kita semua bisa dengar. Loh, kok si William bisa baca? Oke. Loh, kok si William bacanya pakai mulut, bukan pakai telinga dia baca? Kok dia keluar suaranya dari mulut, bukan dari hidung? Oke. Nah, itu namanya sumber bunyi. Ya. Artinya, kita manusia ngomong ya, bicara, kenapa kita bisa mengeluarkan suara? Karena adanya pita suara. Pita suara itu adanya di mana? Nih, di sini. Makanya kenapa kalau misalnya kita ngomong, kalau kita pegang leher kita, itu ada rasa getar. Ya. Kalau kita ngomong, kita pegang leher kita di sini, pasti berasa getaran. Karena pita suara kita lagi bergetar. Kalau kita lagi ngomong, jangan pas diem kita pegang. Pas diem ya diem juga dia. Ya. Tapi kalau kita lagi ngomong, kita pegang pasti bergetar. Itulah tandanya ada suara. Nih sekarang Bapak lagi ngomong, kedengaran sama kalian, itu tandanya pita suara Bapak lagi bergetar. Dan keluar bunyi dari mulut Bapak, bukan dari hidung. Karena pita suaranya ya di sini. Nah, itu namanya sumber bunyi. Seandainya pita suara Bapak putus, pita suara Bapak ini yang bergetar ini putus. Bapak cuma bisa buka mulut doang. Tapi suara Bapak nggak keluar. Selesai. Kalian nggak dengar apa-apa. Cuma ngeliat mulut Bapak ngeliat kamit. Tapi suara Bapak nggak keluar. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu perbedaannya, kalian pegang leher kalian keluarin suaranya, ya suara kalian keluarin dengan kalian kamit mulutnya, tapi nggak usah keluarin suaranya, cukup itu nggak akan ada getaran. Kalau cuma kamit di sini di pita suara nggak akan ada getaran. Kalau cuma kamit. Tapi kalau bersuara, kayak sekarang nih Bapak, ada getaran. Betul. Nah, paham ya? Maksudnya, jadi manusia itu bisa berbicara karena ada pita suara. Kalau pita suaranya putus, ya kamit jatuhnya. Nggak bisa bersuara. Makanya kenapa ada orang yang istilahnya orang yang bisa bicara itu bisu ya, tunawicara, orang yang tidak bisa bicara. Kenapa? Ya dia bermasalah di pita suara. Orang itu bermasalah di pita suara. Makanya kenapa ada orang yang bisu, yang tunawicara, dia pakai bahasa apa? Pakai bahasa tubuh, pakai kode. Karena dia masih bisa melihat kan, dia masih bisa lihat, dia cuma nggak bisa bicara. Nah dia menyampaikan pesan pakai kode. Dan itu ya cuma orang-orang yang tunawicara, yang nggak bisa dengar, yang nggak bisa bicara, yang nggak bisa melihat, yang paham kode-kode itu. Bapak pun nggak paham. Nah, bahasa isyarat ya, kata Fikri. Ya. Bapak pun nggak bisa bahasa isyarat, nggak paham. Ya. Jadi itu. Terus kita ya bersyukur lah.
masih bisa ngomong, pita suaranya masih nyambung, nggak putus, ya, suaranya masih bisa keluar. Jadi karena suaranya masih bisa keluar, ya Bapak minta ngomong ya ngomong, Bapak minta jawab, jawab, direspon, ya. Karena banyak orang-orang yang pita suaranya ya nggak bisa, ya pita suaranya ya entah putus atau mungkin nggak ada pita suaranya, akhirnya dia nggak bisa ngomong, ada, ya. Jadi ya bersyukurlah kita yang masih bisa mengeluarkan suara bunyi dari mulut. Ya, itu yang pertama, sumber bunyi yang pertama pita suara manusia. Yang kedua, di situ ada garputala. Ya, garputala itu sebenarnya alat musik tapi yang terbuat dari besi. Itu dipukul biasanya. Ya, alat musiknya itu dipukul. Kalau dipukul, besi itu bergetar, akhirnya mengeluarkan bunyi. Ya. Sama seperti drum, ya, drum, atau kan misalnya kalian kan punya dispenser tuh di rumah, ya, dispenser, ada galon, ya, di atas dispenser kan galon, ya, galon itu kosong, kalau kondisi galon itu kosong, kalian pukul, ceker aja, apa yang terjadi sama galon? Getar terus bunyi, ya kan? Galon itu pasti bergetar dan bunyi. Jadi bunyi itu bisa ada karena apa? Karena adanya getaran. Bapak sekarang bisa ngomong karena apa? Karena pita suara Bapak bergetar. Oke. Ya, jadi sumber bunyi yang ketiga itu alat musik. Kalau alat musik ya kayak tadi ya, gitar dipetik, terus ada suaranya karena ada lubangnya, ada kotak resonansinya, terus suling, yang bolong-bolong tuh suling, itu bisa ditiup, keluar suaranya, ya karena ada getaran di dalamnya, pas kita tiup ada getaran di dalamnya, begitu juga drum, ya, drum itu bisa bunyi, bisa bunyi kalau dipukul, karena pas dipukul ada getarannya di dalam itu. Sama seperti galon bisa bunyi kalau kalian pukul, entah itu pukulnya pakai besi, pakai sapu, atau pakai apa, pukul tuh galon kosong tapi ya, jangan galon isi, pukul, bunyi tuh galon. Habis itu kalian dimarahin deh sama mami, Kenji ngapain kamu pukul galon? Berisik tahu. Nah, gitu. Nah, yang keempat mesin bermotor. Kalau mesin bermotor ini biasanya di transportasi. Mesin bermotor itu bukan cuma motor maksudnya, ya. Mobil pun ada mesin bermotornya. Jadi kenapa kalau misalnya motor, mobil, kereta, pesawat itu ada suaranya di mesin. Oke, kenapa? Thank you. Dikit lagi. Ya. Kenapa kendaraan itu ada suaranya kalau mesinnya dinyalain? Ada suaranya. Karena adanya mesin bermotor. Ya. Mesin bermotor itu yang bergetar, akhirnya menimbulkan bunyi. Makanya kenapa kalau motor gigi ya, ini Bapak bilang motor, jadi bicara motor kalau nggak digas itu dia getarannya kecil kalau kalian ada di atas motor,
kalian akan merasakan getaran motornya kecil. Tapi kalau kalian gasnya kencang, ini jangan dimasukin giginya, jadi supaya motornya nggak jalan, tapi gasnya kencang, kalian yang di atas motor pasti getarannya semakin kencang. Ya, artinya kalau getarannya kencang, ya bunyinya semakin kencang, semakin keras bunyi mesinnya. Nah itu, ya. Ini sumber-sumber bunyi. Nah, jadi tadi yang pertama ada pita suara manusia, kedua garpu tala, ketiga alat musik, keempat mesin bermotor. Ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari ya semuanya ada. Tapi karena kita manusia, kita bisa berbicara, suara kita bisa keluar, itu karena adanya pita suara. Kalau pita suaranya putus, mulutnya cuma koma kamit, nggak bisa keluar suaranya. Nah, perbedaannya tadi Bapak sudah jelasin. Kalian pegang leher kalian komat kamit, itu nggak akan bergetar. Cuma komat kamit. Nggak usah keluar suaranya. Itu nggak akan bergetar. Tapi kalau keluar suaranya, kalau kalian keluar suara, ini ikut bergetar. Itu bedanya. Ya. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Ada? Tidak, Pak. Ada? Yang nggak ada? Tidak. Ya, kita hari ini selesai sampai pukul 12:10. Nanti, iya, Bapak lupa, sebelum Bapak lupa. Siapa? Guru komputer? Pak Kelvin? Titip materi untuk kalian pelajari. Ya, jadi Bapak kirim materinya di grup. Nah, sudah. Ya, daripada ntar Bapak lupa. Ya. Ya, Pak Kelvin titip materi, karena hari ini dia nggak bisa masuk, jadi titip materi supaya kalian bisa pelajari. Mungkin Jumat depan dibahas sama Pak Kelvin. Ya, dijelasin. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini sampai 12:10. Kita tutup, ada yang mau pimpin doa? Risa? Dibaca atau ditulis? Apa? Dibaca atau ditulis? Baca aja. Kenapa, Pak? Ya. Risa, Beres ya, Pak. Risa pimpin doa? Saya, Pak. Oh. Bisa pimpin doa? Ya. Oh, geleng-geleng dia. Ya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Felicia. Thank you semuanya.